Halo teman-teman, pecinta catur. Kembali lagi Tarigan Catur Channel. Setelah lama pensiun, Grandmaster Garry Kasparov kembali mengikuti sebuah turnamen catur ya. Kali ini, Grandmaster Garry Kasparov mengikuti ajang Champion Showdown C960 2022. Berbeda dengan jenis permainan catur standar, jenis permainan catur C960 ini mengacak posisi perwira yang berada di belakang ke-8 pion, tetapi tetap memiliki dua kemiripan dengan jenis catur standar. Kemiripan pertama adalah baik buah putih maupun buah hitam, perwiranya harus ditempatkan di posisi yang sama persis. Misalkan seperti yang tertera di gambar, benteng ada di lajur A, Raja Putih sama-sama di lajur B dengan Raja Hitam, dan dua gajah putih dan hitam sama-sama di lajur C dan lajur D. Sedangkan kemiripan kedua adalah posisi Raja Putih dan Raja Hitam tetap harus berada di antara kedua benteng. Tujuannya agar putih dan hitam bisa melakukan rokade pendek maupun rokade panjang. Dan kali ini admin Tarigan Catur akan sedikit membahas tentang Grandmaster Garry Kasparov di dalam turnamen ini. Di dalam turnamen ini sudah melangsungkan 3 babak pada hari pertama, di mana Grandmaster Garry Kasparov harus kalah 3 kali beruntun. Semuanya dari trio Grandmaster Amerika Serikat. Pertama dari Grandmaster Levon Aronian, kedua dari Grandmaster Hikaru Nakamura, dan yang akan admin Tarigan Catur ulas, Grandmaster Garry Kasparov kalah dari Grandmaster Fabiano Caruana. Oke, di sini Grandmaster Fabiano Caruana yang menggunakan catur buah putih memulai permainan dengan pion E4 dan dijawab pion E5 oleh Grandmaster Garry Kasparov. Biasanya jika pembukaan E4 dan E5 itu adalah pembukaan pion 8 raja. Tapi karena ini adalah permainan C960, maka tidak ada nama pembukaan karena memang posisi dari buahnya berbeda. Di sini pion depan raja justru ada di lajur B. Oke, kita lanjutkan. Kuda E2 dan pion F5 mengajak pertukaran pion yang diterima oleh putih. Pion pukul pion di F5 dan menteri pukul pion di F5. Pion D4, pion pukul pion, kuda pukul pion ancam menteri, dan menteri mundur ke F7. Kuda F3, gajah F6, menteri D3, dan kuda E7. Gajah F4, pion D6, dan gajah E2. Pion H6 dan putih melakukan rokade pendek. Sekilas kita melihat ini seperti rokade panjang ya, karena posisinya jauh sekali. Tetapi di sini kita mesti ingat, kalau di catur standar, Raja Putih ada di lajur E. Makanya jika rokade ke kanan itu adalah rokade pendek dan tetap sama di C960 namanya juga rokade pendek. Pion ancam gajah dan gajah mundur ke E3. Kuda G7, kuda D2, kuda F5, pion A4, gajah D7, kuda pukul kuda, gajah pukul kuda ancam menteri, sehingga menteri putih pindah ke petak A3. Rokade pendek oleh hitam dan gajah D3. Gajah G7, benteng E1, pion B6, gajah C4, ancam menteri hitam dan raja hitam sekaligus. Namun di sini menteri hitam tidak akan hilang karena hitam masih punya balasan yang cukup bagus dengan pion maju ke D5 ancam gajah putih. Tanpa menyelamatkan gajah putih, di sini putih menjalankan langkah gajah ke petak D4. Jadi di sini ada dua perwira putih, yaitu menteri dan benteng, yang mengancam kuda hitam.
Sangat berbahaya jika pion pukul gajah dan benteng pukul kuda. Karena kita lihat semua serangan putih tertuju ke sini. Dan sudah pasti jika ini yang terjadi, maka putih akan menang dengan tempo waktu yang sangat cepat. Mungkin sampai 5-6 langkah lagi Grandmaster Garry Kasparov menyerah jika posisinya seperti ini. Oleh karena itu, di sini kan Grandmaster Garry Kasparov juga tahu ancaman yang diberikan oleh putih sehingga memindahkan kudanya ke petak G6. Gajah pukul gajah, raja pukul gajah, dan gajah B5. Pion C5, pion B4. Benteng C8, pion pukul pion dan pion pukul pion di C5. Kuda B3, ancam pion hitam 2 kali. Di sini hitam tidak menyelamatkan pion, tapi justru lebih memilih langkah kuda ke petak F4. Maka kuda pukul pion di C5 dan menteri F6. Menteri E3 tetap menjaga kuda putih di petak C5 yang diancam benteng hitam, dan hitam menjawab dengan benteng ke F7. Kuda mundur ke B3 dan benteng ancam menteri. Menteri maju ke E5. Di sini mengajak adu menteri, namun hitam untuk sementara waktu mengabaikan. Hitam lebih memilih langkah gajah pukul pion di C2 dengan tempo ancam kuda putih. Sehingga kuda putih berpindah ke D4. Gajah D3 ancam benteng, menteri pukul menteri skak, dan raja pukul menteri. Benteng ke petak E3, misalkan hitam melakukan langkah gajah pukul benteng, maka benteng pukul benteng. Ini tetap adalah pertukaran biasa. Tapi di sini hitam melakukan langkah lain yang ternyata merupakan langkah blunder dengan benteng ke petak C7. Oke, kita kembali. Sebelum langkah blunder tersebut, sebenarnya Grandmaster Garry Kasparov sempat unggul secara posisi cukup telak ya, dengan plus 2. Tapi sayangnya karena langkah ini, maka posisi seimbang lagi. Jadi peluang menang dari Grandmaster Fabiano Caruana kembali hidup. Benteng E1 dan lagi-lagi blunder dari Grandmaster Garry Kasparov dengan gajah pukul gajah di petak B5. Sehingga kuda pukul gajah di petak B5 dengan tempo ancam 2 benteng hitam. Gara-gara kesalahan ini, maka kini Grandmaster Fabiano Caruana unggul secara posisi plus 1,3. Ini cukup besar ya. Dan tentu saja akan membuat Grandmaster Garry Kasparov dalam kesulitan. Tapi di sini hitam tidak akan kehilangan bentengnya karena bisa melakukan langkah benteng pukul benteng, tapi putih menjawabnya dengan pion pukul benteng. Di sini putih ada ancam kuda hitam dan ancam benteng hitam. Inilah yang membuat Kasparov berada dalam kesulitan. Tapi Kasparov masih bisa melakukan langkah benteng ke petak E7. Tidak mungkin bagi putih pion pukul kuda, karena jika benteng pukul benteng skak, raja pindah, maka jelas di sini akan berbalik. Grandmaster Garry Kasparov yang akan menang. Sehingga apa balasan dari putih di sini? Putih menjawab dengan benteng ke petak F7. Maka hitam berada dalam kesulitan. Benteng pukul pion dan akhirnya kuda hitam akan kena dengan langkah pion ke petak G3. Raja E5, pion pukul kuda skak, dan pion pukul pion. Kali ini secara materi dan posisi Grandmaster Fabiano Caruana unggul segala-galanya ya dari Grandmaster Garry Kasparov. Tapi Grandmaster Garry Kasparov masih mau berjuang sampai beberapa langkah ke depan. Kuda pukul A7 dan benteng A3.
Di sini putih melakukan langkah unik dengan pion ke petak A5. Tidak bisa dipukul oleh hitam pionnya. Kalau dipukul maka kena garpu ya, dengan kuda skak benteng. Oleh karena itu, di sini hitam menjalankan langkah raja ke E4, kuda C6, dan pion maju terus ke D4. Benteng D1, pion D3, kuda B4, benteng pukul pion, dan kuda pukul pion. Benteng skak, dan tepat setelah putih melangkahkan raja ke petak F1, tepat di posisi seperti ini, Grandmaster Garry Kasparov memutuskan untuk menyerah. Karena secara materi tertinggal satu perwira, putih punya kuda sedangkan hitam tidak, dan juga secara posisi Grandmaster Fabio Caruana sudah unggul plus 4,4. Jadi tinggal menunggu waktu saja buat Grandmaster Caruana memenangkan permainan, sehingga Grandmaster Garry Kasparov memutuskan untuk menyerah. Oke, menurut admin Tarigan Catur video kali ini cukup ya. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.